Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelnya Ardi Madang Dolan ya. Ini hari Minggu, tanggal 8 November tahun 2025. Nah, hari ini kita sedang berada di depan Terminal Buntir ya teman-teman ya, batas kota Gresik. Kalau ke sana ke Gresik, kalau ke sana ke Lamongan. Nah, kita akan mencoba untuk melintas kota Gresik ya teman-teman ya. Ikuti perjalanan saya, oke? Nah, ini adalah depan kanan ini adalah terminal Buntir ya teman-teman ya. Jadi terminalnya transitnya Gresik. Mungkin teman-teman yang rumahnya Lamongan, Bojonegoro pasti sering lewat sini ya. Nah, ini sudah memasuki kawasan perkotaan Gresik ya teman-teman ya. Jalannya sudah double way. Jadi, nah ini ada gerbang Petrokimia Gresik. Ini sudah memasuki kawasan perkotaan Gresik ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman mana nih yang rumahnya Gresik nih, nah, kita review kotanya nih. Jadi Gresik ini adalah salah satu kota penyangga ibu kota provinsi Jawa Timur, selain Sidoarjo dan Mojokerto ya. Gresik ini di utaranya Surabaya, utara barat Surabaya. Nah, sama-sama penyangga ibu kota Jawa Timur dengan Sidoarjo ya. Nah, ini kalau ngiri ke tol SBY Gresik ya, kita lurus. Jadi sama-sama penyangga ibu kota Surabaya, tapi Gresik dan Sidoarjo ini mempunyai tipikal kota yang berbeda ya. Nah, ada lampu merah. Nah, ini adalah tol Krian Gresik, cuman belum jadi ya, belum nyambung. Nah, jadi Sidoarjo dan Gresik ini mempunyai tipikal kota yang berbeda ya. Jadi kalau Sidoarjo itu mungkin lebih padat, lebih crowd. Kalau Gresik ini lumayan lebih longgar ya, lebih santai. Karena memang Gresik itu luas dan masih enak untuk ditata lah kotanya. Makanya penataan kota di Gresik ini lebih rapi ya, lebih tertata. Jadi dua penyangga ibu kota itu Sidoarjo dan Gresik ini sama-sama ya mempunyai UMR yang sangat tinggi ya. Namanya penyangga ibu kota. Kanan ini apa ini? Ketutupan truk. Nah, kiri ini ada apartemen ya. Oh, tinggi. Apartemen yang cukup tinggi. Saya kurang tahu karena saya belum pernah tinggal di Gresik ya teman-teman ya. Ini mencoba untuk lintas saja, melintasi kota. Oh, Icon Mall, ya ya ya. Salah satu mall di Gresik ya ini, Icon Mall. Jalannya cukup enak ya. Double way, dua arah. Nah, di atas kita ini adalah tol Surabaya Gresik. Cukup rindang ya kota Gresik ini ya. Di kiri ini ada Samsat Gresik. Kita santai aja ya teman-teman ya, nggak usah keburu, nggak usah ngebut. Jadi Gresik ini adalah salah satu kota tua ya, salah satu kota pelabuhan yang ada di Jawa Timur.
Jadi tulang punggungnya Jawa Timur ini ya termasuk Gresik ini. Tulang punggung untuk ekspedisi. Jadi saya kerja di Surabaya, sering ngiring ekspedisi ke Gresik teman-teman. Biasanya yang ekspedisi Gresik itu tujuan-tujuan Kalimantan, itu ekspedisinya rata-rata di Gresik. Kalau daerah timur, Indonesia bagian timur itu rata-rata di Surabaya. Ada halte Transjatim. Nah, ini kantor pajaknya Gresik. Ini di kanan ada Polres Gresik. Kotanya cukup bagus. Saya kira itu dulu mungkin di daerah utara ya. Saya kira itu Gresik itu cukup panas loh. Tapi ternyata ya sebenarnya sama aja sih dengan Sidoarjo. Ini kondisi jam 8-an itu cuacanya juga sama dengan Sidoarjo. Imbang-imbang lah. Ya mungkin Gresik pas panas itu ya pas musim kemarau itu panas. Ada Transjatim. Jadi akses ke transportasi ke Gresik ini sebenarnya kalau yang di kotanya nggak terlalu susah ya. Jadi teman-teman bisa, ini kalau nganan ke ini ya apa, makam Sunan Maulana Malik Ibrahim, kita ke kiri ke arah alun-alun. Nah, jadi ini ada taman hijau, seger. Teman-teman yang sering ngadem ini cocok untuk ngadem. Jadi buat teman-teman kalau mau ke Gresik itu aksesnya sebenarnya cukup mudah. Ya memang nggak ada kereta api, cuman di sini tuh bisa dijangkau dengan bus teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Gresik bisa dari Surabaya itu naik bus yang ke arah Semarang ya, turun di Terminal Bunder, atau enggak bisa naik Transjatim. Kalau kereta sih ini ya yang lokal-lokal aja ya. Kiri ini ada Universitas Muhammadiyah Gresik ya, cukup besar bangunannya. Jadi ada kereta api namanya Jenggolo kalau nggak salah, tembus ini ya, Jenggolo. Nah itu di kanan itu ada Hotel Aston ya. Nah di kiri ini adalah pintu masuk GKB teman-teman ya. Jadi GKB itu kayak kota-kota buatan itu loh, Gresik Kota Baru. Nah ini ada tulisannya besar GKB, kota-kota mandiri lah ibaratnya. Dia dibangun oleh pengembang. Ini kotanya cukup, kalau menurut saya kotanya Gresik cukup bagus sih ya. Banyak pohon-pohon hijau itu loh. Tak kira kotanya Gresik itu dulu yang panas gitu loh, gersang gitu. Tapi ternyata enggak, bagus, rapi. Dan Gresik ini di kotanya kebetulan di pinggir pantai ya. Bukan pantai, pinggir laut. Next kita coba ke Gresik Kota Baru itu teman-teman, kita review dalamnya. Nah saat ini cukup lintas saja ya. Nah aku senangnya Gresik ini nggak terlalu padat seperti Sidoarjo. Ya UMR-nya sama tapi nggak terlalu padat. Cuman ya kalau mau ini teman-teman, kekurangannya di sini kalau mau ke terminal itu paling terdekat itu Bunder atau terminal Tambak Sawilangun, itu pun nggak melayani yang rute ke arah selatan. Jadi kalau ke arah selatan itu harus ke Bungurasih. Jadi harus naik Transjatim dulu atau enggak naik kereta lokalan, nanti turun di Waru kayak gitu teman-teman. Itu. Nah itu temen apa? Banyak taman-taman pinggir jalan tuh loh, yang hijau-hijau, seneng aku.
Jadi di Gresik ini banyak kawasan pusat industri, banyak pergudangan di sini. Jadi Gresik ini membentang panjang ya teman-teman ya. Ibaratnya mengangkangi Surabaya lah, mulai dari ujung Pangkah sampai dengan ini apa namanya? Sampai dengan oh sorry salah teman-teman. Ini saya mau putar balik. Sorry salah jalan, kebanyakan ngobrol sih. Jadi mengangkangi Surabaya, mulai dari Krian, Sidoarjo sana. Krian itu masih masuk Sidoarjo ya, Legundi ya. Mulai dari Legundi sampai ujung Pangkah. Jadi panjang kabupatennya. Kalau nyasar-nyasar ya dimaklumi ya teman-teman ya, soalnya saya bukan asli sini ya. Saya cuma baca map sekilas kayak gitu. Modal baca map sekilas melintas kota ya. Kalau nyasar harap dimaklumi ya. Bukan akamsi soalnya. Tadi itu mau bablas ke petrokimia. Nah, salah satu perusahaan penopang di sini adalah petrokimia ini teman-teman. Salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan kimia lah terbesar di Indonesia. Ada juga dulu namanya Semen Gresik, itu terkenal. Cuman kayaknya sekarang nggak produksi di Gresik ya. Karena mungkin sudah habis gunungnya, jadi kayaknya Semen Gresik ini ambil di Tuban kayaknya. Koreksi ya kalau salah ya. Ini ada lampu merah. Nah ini kita masuki kawasan Dr. Sutomo di kota Gresik. Nah, meskipun nggak ada bulu tapi cukup sejuk ya, banyak pepohonan di sini. Itu ada rel tadi ya, rel apa ya? Masa rel ini ya, kereta lokal ya. Nah ini ada lampu merah teman-teman. Kalau ngiri ini nanti tembusnya bisa ke Gresik Utara atau tembus Lamongan. Kalau ke kanan ini ke alun-alun ya. Nah kalau ngiri itu bisa dan
kiri ke sana itu bisa ini teman-teman, tembus ke petrokimia, bisa ke arah Gresik Utara bisa. Nah ini sudah mendekati kawasan alun-alun ya. Nah, kondisinya cukup padat kalau di sini karena mungkin ada Car Free Day, mungkin ya, tapi nggak tahu sih. Di sini minggu ada Car Free Day apa enggak? Oh iya, ada ini teman-teman. Nah, jadi itu kawasan alun-alunnya ya teman-teman ya. Kita putar balik aja teman-teman. Nanti malah kena macet di alun-alunnya. Kita putar balik aja ya teman-teman ya, daripada nanti kena ini macet di alun-alun, banyak orang. Kita ke kanan aja teman-teman. Rencananya sih tadi memang mau ke melipiri alun-alun, cuman lupa ini aku hari Minggu ya. Jadi di kota-kota itu biasanya kalau hari Minggu itu banyak ini, banyak Car Free Day. Dan alun-alun itu pasti jadi tempat Car Free Day teman-teman. Ini masih di sekitaran alun-alun Gresik ya. Nah ini kalau kiri ke Sidayu Tuban, kalau kanan ke arah Gresik Kota. Kita nanti ke kanan teman-teman ya. Gak ke Tuban, ke Tuban ke Jawan. Cukup padat untuk hari Minggu ini. Banyak yang ini jalan-jalan. Nah ini kita lewat kanan ya, lewat pasar ini kalau nggak salah. Ini kawasan pertokoan-pertokoan di pusat kota Gresik ya. Ini pinggir laut teman-teman, pinggir pelabuhan. Karena kotanya Gresik itu kan di pinggir laut. Nah ini di pusat pertokoannya, ini kayak pusat-pusat kota lama ini.
Kita coba melipiri saja. Ini saya nggak tahu. Ini ya teman-teman ya, arah kotanya mana-mana. Ya kalau ke kanan ke arah kota lah. Cuman tembusannya mana ini saya kurang tahu kalau di sini. Kita menuruti arah kompas saja. Nah ini kalau kanan ini ke alun-alun teman-teman. Nah kiri itu adalah arah pelabuhan ya. Nah ini kita di dekat pelabuhan. Nah tapi masih masuk kotanya Gresik karena Gresik itu pinggir pelabuhan. Nah saya kurang tahu kalau biasanya teman-teman itu kalau oleh-oleh di Gresik ini apa. Kanan itu ke alun-alun. Ya oleh-oleh khasnya Gresik itu apa saya kurang tahu teman-teman. Kalau yang tahu nanti tulis di kolom komentar ya. Jadi ya nanti saya bawa pulang oleh-oleh kalau dari sini. Nah ini kayak ini ya, kayak kota tua ya di sini ya. Kota tua Surabaya. Nah ini jalannya nggak terlalu lebar tapi ada pedestriannya. Ini kalau buat malam hari dengan lampu-lampu warna ini cukup ini ya, bagus ya kalau malam hari ya. Nah ini kalau lurus tembus ke apa daerah ini ya apa tembus ke sana teman-teman, Tambak Langon itu lah apa Tambak Usawi Langon tapi ya lewat jalan kecil itu. Nah ini kotanya cukup bagus, Gresik ya. Di sini pembangunannya lebih ini ya apa lebih bagus. Nah kalau ngiri ke arah Surabaya, nah ini kalau ngiri ke arah Surabaya kita mau ke kiri ya teman-teman ya. Kalau kanan ke arah alun-alun tadi teman-teman. Kalau lurus itu ke Pendopo. Nah itu kanan ke alun-alun, kita ke kiri ke arah Surabaya teman-teman. Banyak yang ini lari-lari bersepeda. Di sini memang karena banyak ini ya teman-teman ya, pergudangan, pabrik-pabrik, makanya di sini juga banyak pendatang teman-teman. Ya kotanya tak kira Gresik tapi cukup bagus ya kotanya Gresik ya. Saya suka tipikal kota seperti ini ya. Jadi banyak pepohonan kayak gini malah bagus, sejuk ya. Nah ini ada persimpangan. Kalau kanan ke Lamongan, lurus ke Surabaya. Kalau kiri ke pelabuhan.
yang kanan ke Lamongan, ngiri ke pelabuhan. Nah kita lurus teman-teman ya ke arah Surabaya. Nah ini memasuki kawasan kota pinggir selatan, karena bentar lagi mau memasuki Tambak Sawilangun. Tapi di sini cukup bagus ya, tetap ada double way-nya, ada pembatas jalannya. Cuman di sini ini apa, pohonnya yang kurang. Nah di kanan ini ada PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia besar ya gedungnya ya. Dulu namanya Semen Gresik, cuman sekarang berubah ya jadi Semen Indonesia. Di sini juga ada ini Universitas Semen Indonesia teman-teman, punya Semen Indonesia. Mungkin teman-teman tertarik kuliah dengan jurusan biasanya banyaknya di pertambangan dan energi ya, kalau kayak gitu ya jurusannya ya, teknik ya. Atau mungkin ada ekonominya, mungkin bisa recommended untuk kuliah di Universitas Semen Indonesia di Gresik ya. Jalannya cukup ini, nggak terlalu padat ya, nggak sepadat Sidoarjo, cukup longgar. Nah di kiri ini juga ada rame-rame, ini ada Gelora Joko Samudro. Nah itu teman-teman, itu punya dulu tuh klubnya itu Petrokimia Gresik, terus berubah jadi Gresik United. Gak tahu sekarang dipakai siapa, apa tetap Gresik United ya. Jadi mungkin teman-teman yang suka bola pasti tahu, dulu ada stadion Petrokimia, sekarang ada Gelora Joko Samudro. Ada sel sepi ya teman-teman ya, belum ada ini, belum ada bensinnya sel. Nah nanti kita akhiri teman-teman ya di batas kota Gresik ya, di depan sana. Semoga next kita bisa review kota Gresik sisi lainnya. Nah ini lurus ke Surabaya, nganan ke Makam Sunan Giri, ngiri ke pelabuhan. Nah ini nganan ke Makam Sunan Giri. Kalau lurus itu tembusan dari tol ya teman-teman ya. Nah kalau ngiri ke pelabuhan, ada jalan lingkar. Nah itu dari lurus itu dari arah tol Romo Kalisari. Nah di depan ini ada gerbang Selamat Jalan Kabupaten Gresik. Nah ini ada gerbang, kita akhiri di depan sini. Nah ini sungai ini adalah batas dari kota Gresik dan Surabaya. Kita akhiri di depan sana teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton vlogku. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Thank you.